Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, selama kurang lebih 60 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Dialog untuk Jambi Selasa 16 November 2021. Dan tema kita yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini sangat panas, sangat hot untuk kita perbincangkan, akan memberikan banyak pendidikan informasi bagi seluruh masyarakat Jambi. Temanya adalah pro kontra angkutan batu bara. 3 narasumber akan berbincang bersama kita. 2 ada di studio. Saya perkenalkan, ada Mas Bahren Nurdin, pengamat sosial dari UIN STS Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Mas Bahren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, tapi agak batuk-batuk sedikit. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Dan ini anak muda yang menjadi ujung tombak kemarin pada saat demo di kantor DPRD Provinsi Jambi. Ada Yasir Hasbi, Ketua Umum HMI Cabang Jambi. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih baik, sudah hadir, nanti cerita banyak ya. Dan bersama kita bergabung secara online ada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Sabta Subrata SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, selamat sore. Selamat sore Pak. Salam sejahtera. Sehat. Terima kasih Pak Sabta sudah hadir bersama kita. Kita kasih kesempatan dulu bagi yang muda ya Pak Sabta ya. Ya, silakan. Oke, baik. Yasir Hasbi, ini Ketua Umum HMI Cabang Jambi. Kita tahu bahwa pemirsa, permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi mencapai titik puncaknya kemarin pada saat rekan-rekan mahasiswa melakukan demo ya 2 kali berturut-turut tanggal 8 dan 12 November 2021. Dan demo yang dilakukan mahasiswa ini tentu tidak sembarangan ya. Artinya berdasarkan data pihak kepolisian ya, secara tahun 2020 saja itu ada 36 kejadian meninggal akibat angkutan jalan itu. Kemudian tahun 2021 sampai November ini sudah 34 juga kejadian meninggal di tahun 2021. Artinya ini bukan 1 nyawa lagi, sudah puluhan nyawa yang kemudian terus berulang akibat angkutan batubara ini. Nah, inilah mungkin yang melatar belakangi. Tapi Hasbi bisa cerita sendiri gimana kemarin, apa kemudian latar belakang atau motifnya kemarin rekan-rekan mahasiswa demo, Hasbi? Baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore kepada pemirsa TVRI Jambi. Jadi proses terkait dengan tuntutan mahasiswa maupun aksi demonstrasi terkait angkutan batubara ini Bang sudah dimulai semenjak 2012. Kita tahu ketika itu Bapak Gubernur HBA sudah menandatangani Perda nomor 13 tahun 2012 terkait dengan jalur khusus terkait angkutan batubara. Ya. Kemudian kemarin itu ada beberapa kejadian terkait, baik itu terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan batubara, kemudian lagi kemacetan, kemudian lagi lingkungan. Maka daripada itu kami coba untuk melakukan kajian dari tataran mahasiswa, terkhusus kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi. Kita mencoba untuk membuka ruang diskusi, kajian kecil-kecilan, kemudian kita coba untuk membuat satu tulisan. Dan pada akhirnya kemarin terjadi lagi kecelakaan. Dari Agustus hingga November aja itu sudah ada 4 kecelakaan disebabkan oleh angkutan barang. Maka daripada itu kita coba untuk melakukan diskusi dalam ruang lingkup yang lebih besar. Kemarin kita coba untuk melemparkan opsi itu kepada teman-teman mahasiswa. Memang kemudian kita mengharuskan untuk aksi dan turun ke jalan. Artinya tidak langsung aksi ya, memang ada runtutan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Iya benar. Maka kemarin kita coba untuk diskusi, kemudian kita sepakati bahwa kita memang harus turun. Maka pada hari Senin kemarin kita coba aksi yang pertama itu di tanggal 8 itu kita coba untuk aksi, kita coba untuk demonstrasi di situ. Siapa saja SB yang ada di yang turun aksi itu? Apakah HMI saja atau gabungan-gabungan? Untuk aksi kita yang pertama itu terkhusus kita dari HMI Cabang Jambi Bang. HMI Cabang Jambi itu sekitaran 200 orang kemarin. Akhirnya kita turun ke DPRD Provinsi Jambi, kemudian kebetulan waktu itu DPRD Provinsi Jambi itu kosong.
Bapak Gubernur juga nggak ada di lokasi karena memang ada kunjungan keluar kota. Kita coba, kemudian Pak Sekda menemui kita. Pak Sekda menemui kita, dia menjelaskan. Namun di situ kita coba kembali diskusikan, kita lemparkan dengan teman-teman kemarin yang waktu aksi itu tidak menemukan solusi konkret. Bahkan saya tantang Bapak Sekda waktu itu untuk menelpon Gubernur, apakah sinkron apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda dengan Bapak Gubernur terkait dengan tuntutan kita. Kemudian memang Bapak Sekda tidak bersedia, kemarin menelpon Bapak Gubernur, dan pada akhirnya hari Jumat itu kita aksi untuk yang kedua. Maka kita mencoba untuk membuka diskusi, membuka konsolidasi kepada teman-teman paguyuban waktu itu. Teman-teman aliansi mahasiswa itu dari UNJA, dari UIN STS Jambi, dan beberapa teman-teman paguyuban yang ada di Jambi. Maka kita lakukanlah aksi, dan pada akhirnya Bapak Kapolda datang, kemudian lagi Bapak Ketua DPRD, dan kemudian Bapak Gubernur, dan alhasilnya beliau menyepakati apa yang menjadi tuntutan kita. Nah, apa tuntutan sebenarnya yang dituntut? Tuntutan kita cuman nggak muluk-muluk. Tuntutan kita yang pertama itu kita meminta pemerintah Provinsi Jambi melalui Perda yang telah dibuat, Perda nomor 13 tahun 2012 itu merealisasikan jalan khusus untuk angkutan batubara. Kemudian lagi mengoptimalkan jam operasional yang mana di dalam aturan itu jam 18 sampai jam 6 pagi. Namun kita meminta waktu itu kita meminta revisi aturan itu, kita meminta itu dari jam 9 sampai jam 5. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Gubernur menyetujui dan membuat suatu diskusi kemarin, diskusi bersama Forkopimda, dihadirkan oleh bupati-bupati terkait, Bapak Kapolda kemarin, dan hasil kesepakatan itu alhamdulillah apa yang menjadi tuntutan kita terrealisasi. Namun kita sampaikan juga di sini, kita sampaikan juga kemarin bahwasanya kita butuh regulasi yang tetap. Tidak bisa itu sebatas tanda tangan, diskusi-diskusi seperti itu, namun tidak ada regulasi, baik itu surat edaran gubernur, baik itu peraturan daerah gubernur, itu yang kita pinta. Sampai hari ini belum ada itu. Terkait dengan realisasi, terkait dengan revisi seperti Baik, itu. nanti saya perdalam lagi terkait ada yang sudah dipenuhi, tapi ada belum puas gitu ya. Belum Baik, puas. saya ke Pak Sapta. Pak Sapta masih bersama kita Pak ya? Ya, Baik, Pak Sapta hari ini mewakili pemerintah sekaligus Forkompinda juga, karena posisi Pak Sapta kemarin hadir di rapat Forkompinda bersama Gubernur dan lain-lain. Dari perspektif aparat penegak hukum Pak Sapta, bagaimana melihat kasus angkutan batubara ini yang kemudian menimbulkan banyak kecelakaan, yang kemudian tentunya ini sangat merugikan masyarakat Jambi, khususnya yang di sekitar jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan batubara ini, Pak Sapta? ya, terima kasih Mas. Kemarin hari Senin kita kebetulan sudah rapat. Nah, ternyata di rapat itu dari pihak pengusaha itu tidak hadir ya. Yang hadir justru dari perwakilan sopir dan teman-teman mahasiswa, para bupati, Kapolres yang ada. Mungkin perlu kami sampaikan ya Mas ya, bahwa terkait dengan tuntutan, salah satu tuntutan dari mahasiswa yaitu masalah implementasi dari Perda nomor 13 2012 ini. Pada saat rapat saya sampaikan ini sebetulnya Perda ini, kalau amanat yang ada di Perda ini salah satunya adalah membuat jalan khusus ya. Itu dimana di dalam ketentuan pasal 5-nya ya, setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai. Yang kedua, ayat 2-nya kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus siap selambat-lambatnya Januari 2014. Makanya kemarin saya sampaikan, ini sebetulnya kalau pasal 5 ini sudah terwujud, nggak ada lagi masalah. Nah, ternyata apa yang diamanatkan di Perda ini tidak direalisasi. Mengapa tidak direalisasi? Ini yang saya lihat, ini di dalam Perda ini kurang lengkap. Nah, ini yang membuat ini siapa? Ini tidak diatur di sini kami lihat. Ya, harusnya diatur. Apakah itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah, atau pengusaha batubara? Ya,
Itu saya melihat. Nah, tetapi kemarin disepakati bahwa ini perda ini nanti akan direvisi ya, direvisi. Akhirnya kita memang mau tidak mau harus mewujudkan jalan khusus. Mengapa pemerintah provinsi harus mewujudkan jalan khusus ini? Ini karena kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Jambi, ya, gitu, itu kita ini kan terbaik nomor 2, Mas. Setelah bubble itu 5,91%. Itu yang memberi kontribusi salah satunya dari sektor pertambangan. Nah, dalam hal ini batu bara. Nah, ini memang salah satu hal dilematis, Mas, ya, di mana ya artinya dilematis ini di satu sisi memberi pertumbuhan ekonomi untuk provinsi, pemerintah atau mungkin masyarakat, tapi di sisi lain juga ada ekses sosial. Ya. Nah, sekarang kita melihat ekses sosialnya itu bagaimana kita eliminir sekecil mungkin. Nah, salah satu saran yang saya sampaikan pada saat raker itu adalah kita harus melakukan penegakan hukum secara tegas, ya. Dan alhamdulillah itu juga sudah disepakati, ya. Karena tegasnya begini, Mas, ya, umpamanya contoh yang dikeluhkan, salah satunya dikeluhkan oleh mahasiswa itu adalah terjadinya kecelakaan. Kemarin juga sudah disampaikan jumlah kecelakaan. Nah, saya minta terhadap kejadian-kejadian kecelakaan ini kalau bisa ya dilakukan penegakan hukum, diproses gitu loh. Nanti biar masyarakat menilai, ya. Itu. Yang kedua, kita melihat fakta di lapangan bahwa semua kendaraan-kendaraan truk itu adalah over kapasitas, ya. Bahkan over dimensi, sehingga super over gitu loh. Kalau bahasa saya ya super over, Pak. Karena produsen itu Jepang itu buat truk itu sudah diatur, Pak. Ya. Dan ini dari pengalaman kita selaku penuntut umum di dalam sidang-sidang, ya, di kecelakaan lalu lintas. Itu adalah kalau kendaraan itu melebihi kapasitas, itu akan mempengaruhi proses dari alat-alat yang ada di situ. Salah satunya rem. Itu ya, rem itu kalau bebannya berat itu pasti akan menjadi tidak pakem, ya, karena dia akan berjalan terseok-seok. Yang kedua, kalau over kapasitas itu terus terang merusak jalan, ya. Ini tidak hanya masalah lalu lintasnya, tapi jalannya juga akan rusak, Mas. Karena apa? Karena memang desain daripada jalan itu tidak didesain untuk beban-beban yang super berat itu. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk kendaraan batu bara saja, harusnya ini berlakukan juga untuk kendaraan itu angkutan CPO, angkutan sawit, atau angkutan-angkutan barang lain yang over kapasitas harusnya ditindak dengan penegakan hukum tadi, ya. Salah satunya apa? Kita fungsikan jembatan timbang yang di Muara Tembes itu difungsikan. Makanya harusnya kita juga akan komitmen. Kita minta kepada balai yang mengawasi dan itu harus melakukan penegakan hukum. Kalau lebih ya turunkan gitu loh. Lebih turunkan itu salah satunya, Mas. Tapi kami melihat pemerintah sudah mengakomodir, ya. Salah satunya ya itu tadi akan merevisi perda, ya, karena kita ini kebutuhan jalan khusus ini memang kalau saya melihat harus mendesak, Pak, ya, mendesak. Nah, kemarin juga ada salah satu calon investor kelihatannya tinggal kita akan membantu di dalam perizinan itu mempermudah mereka sehingga mereka bisa segera merealisasikan. Itu sementara itu, Mas. Pak Sabta, mohon maaf tadi saya menanggapi sedikit tentang tidak adanya perwakilan dari pengusaha yang datang pada saat rapat, betul ya, Pak Sabta? Saya sudah tanya, tidak ada, makanya baru hari Rabu ini diundang. Rabu besok itu, ini saya juga baru dapat undangan dari Pak Gubernur. Mereka akan datang. Artinya begini, kemarin fakta di rapat, ya, itu kan normal truk itu yang dipaparkan oleh Pak Kapolda itu truk itu kapasitasnya 4 ton, Mas. Ya, kapasitas maksimal. Kemudian berat dari truknya itu 3,7 ton. Nah, ini menurut keluhan para sopir, kalau sopir ini pada prinsipnya mau saja ngangkut 4 ton, cuma upahnya kan terlalu kecil, dia tidak masuk, Pak.
sehingga mereka dibebani mungkin oleh pengusaha atau kontraktor yang ngangkut itu ya Baik. jadi overkapasitas itu. Baik. Nah, kita tidak bisa berkomunikasi dengan pengusaha. Bagaimana kan setidak-tidaknya kita meminta pengusaha nanti menaikkan upah mereka gitu loh. Oke. Baik Pak Sapta. Ya. Baik Pak Sapta, ini terkait dengan penegakan hukum, ya. Ya. Penegakan hukum ini kan perdanya sudah tahun 2012, sudah lama sebenarnya Pak Sapta. Ya. Nah, ya. tadi ada banyak lah yang mulai jembatan timbang mungkin juga tidak diberlakukan, kemudian terkait dengan penegakan jam operasional juga tidak dilakukan, kemudian pembuatan jalan tidak dilakukan. Apa yang salah dalam penegakan hukum ini Pak Sapta? Mungkin memang bukan kejaksaan, tapi dari perwakilan aparat penegak hukum, apa yang bisa Pak Sapta sampaikan. Tapi nanti menjawabnya Pak, kita harus sudah dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog untuk menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Mujambi dengan tema kita hari ini pro kontra angkutan batubara. Saya ke Pak Sapta. Halo Pak Sapta. Ya, halo. Baik. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, terkait dengan penegakan hukum, perdanya sudah lama tahun 2012 dan banyak yang tidak dilakukan. Apa tanggapan dari Pak Sapta? Jadi pada saat rapat saya sudah menekankan hal itu pertama kepada Kepala Balai Jembatan Timbang. Ini terkait dengan nanti masalah overkapasitas. Ya. Ya, kemudian kepada Disnas Perhubungan Provinsi. Ya. Ini kan di Perda diatur Pak, ada ketentuan pidana. Ya. Nah, harusnya itu yang ditegakkan. Artinya begini, mereka sebagai PPNS mereka diberi kewenangan oleh Perda ini untuk melakukan penyidikan apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Ini antara lain ya di pasal 12 itu teguran tertulis, pengurangan rencana produksi, ya. Ini termasuk itu sebetulnya penindakan terhadap ini kan yang punya kewenangan ini adalah untuk KIR itu Pak, Mas ya, untuk KIR. Gimana kalau yang kendaraan angkutan tiap tahun kan harus KIR. Nah, itu KIR-nya harusnya dicabut kalau dia melanggar. Itu mereka punya kewenangan itu, ya. Kemudian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, nabrak dan sebagainya, ada korban meninggal atau luka-luka, itu menjadi kewenangan dari penyidik Polri, dalam hal ini penyidik di Direktorat Lalu Lintas. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda. Pak, kalau ada yang perkara lalu lintas kalau bisa diproses sampai pengadilan. Jadi kita tidak harus menahan mereka, tidak harus ditahan, tidak. Tapi proses itu berjalan. Jadi masyarakat tahu, oh ini loh kehadiran negara itu untuk memproses apabila masalah salah dan tidaknya nanti hakim yang menentukan. Tetapi kita proses itu, gitu loh. Oke. Nah, itu saya sampaikan Pak. Diatur jam operasional pun Pak, kalau selama kita masih itu kendaraan-kendaraan masih overload, itu tetap Pak akan menghambat ya. Ya. Intinya jalan terprosok, asnya patah. Itu kalau as patah kan
tidak seketika itu bisa dievakuasi itu. Betul, Bisa menyebabkan macet Pak berhari-hari, ya. itu kan mempengaruhi nanti pagi harinya juga tetap Betul. Sebetulnya intinya ya itu, kita harus komitmen menekan dalam arti pengusaha itu untuk bagaimana memikirkan sopir sehingga sopir juga bisa bekerja enak, masyarakat juga bisa lebih terlayani dengan baik. Artinya begini, kalau tidak over kapasitas itu pertama jalan juga tidak mudah rusak gitu loh. Yeah. Tidak mudah rusak, artinya lalu lintas bisa lancar ya. Karena kan memang ini kan yang dilalui ini Mendalu dan sebagainya itu jalan jalan nasional, artinya memang mereka kapasitasnya lebih kuat. Ya, oke. Jadi penegakan hukum inilah yang harus dilaksanakan sambil kita menunggu jalan khusus itu gitu loh. Baik, Pak Sabta, terima kasih. Nanti saya kembali ke Pak Sabta, harus ke Mas Bahren dulu. Mas Bahren, Siap. dari semua diskusi kita, tadi sudah dijelaskan alasan demonya apa, kemudian Pak Sabta yang hadir pada saat Forkompinda, saya lihat juga tidak semuanya kepala daerah hadir yang diundang ya, diwakil-wakilkan semuanya dan pengusaha pun tidak datang. Apa tanggapan Mas Bahren? Baik, terima kasih Bung Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi. Baik, saya dari seluruh diskusi kita tadi, saya ingin menekankan satu hal, bahwa persoalan batu bara, termasuk juga mining yang lain, ada emas dan seterusnya, kita tidak bisa melihatnya secara parsial. Maka untuk menyelesaikan persoalan batu bara ini harus kita lihat secara holistik dan komprehensif, dari hulunya sampai ke hilirnya. Yang kita bahas hari ini itu hanya salah satu bagian saja, yaitu bagian di transportasinya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini, kita bahas dari hulunya, dari awal, yaitu pemberian izin. Ini sudah jelas, ketika pemberian izin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, nah ketika itulah kemudian penegakan, penerakan hukum dan seterusnya diberlakukan. Saya curiga dan saya meyakini bahwa pemberian izin kita selama ini penuh dengan kong kali kong. Mohon maaf, ini mungkin antara pengusaha dengan pemerintah dan seterusnya. Nah ini juga harus kita benarin. Nah kenapa hari ini misalnya tadi Pak Sabta juga bilang pengusaha tidak datang. Jangan-jangan memang tidak terdaftar. Pengusaha yang mana kita sebut sekarang? Karena kalau terdaftar ketika dia ngurus izin pasti bisa dong dengan sangat mudah sekali pemerintah untuk menekannya. Kalau tidak kita cabut izinnya. Ada tekanan-tekanan seperti itu. Jangan-jangan memang tidak punya izin. Nah hal-hal yang seperti ini kita harus betul-betul tekankan peran dari pemerintah. Oke, kembali kepada persoalan. Nah ketika persoalan ini tidak kita selesai secara komprehensif, maka akan muncul ekses-ekses yang disampaikan oleh Pak Sabta tadi. Akan muncul persoalan-persoalan sosial di site-nya sendiri, di tempatnya itu. Kita yakin banyak masalah sosial di sana. Jangan-jangan di sana juga ada narkoba. Jangan-jangan di sana juga ada persoalan-persoalan lain, ya persoalan-persoalan ya mungkin miras dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan ya. Kita tidak melihat. Ini kita persoalkan hari ini karena betul-betul bersentuhan dengan masyarakat. Artinya di site-nya kita juga selesaikan dari hulunya, dari persoalan izinnya, di lokasi tambangnya, kemudian persoalan transportasinya, bahkan juga sampai kepada penjualannya. Mungkin kita nggak tahu nih di port apa yang terjadi, misalnya di Talang Duku sana apa kasus-kasus sosial yang terjadi. Maka saya melalui kegiatan yang luar biasa TVRI pada sore hari ini, saya yang pertama ingin mengimbau kita melihat persoalan batubara ini secara komprehensif. Betul-betul kalau pemerintah ingin menyelesaikan persoalan ini, kita lihat secara utuh. Ya, bagaimana persoalan sopir. Nah, maka dari itu menurut saya ada 3 komponen besar memang yang harus terlibat ya. Yang pertama memang di sini pengusaha. Ya, pengusaha tadi diskusi tentang batubara ini saya rasa saya sudah menulis banyak tulisan saya, artikel tentang batubara dan diskusi-diskusi juga sudah banyak. Kawan-kawan mahasiswa juga sudah banyak. Pertanyaan besarnya, berapa besar kontribusi pengusaha ini kepada pembangunan Jambi? Ini belum pernah terjawab. Saya tantang Pak Gubernur untuk mengadakan ekspos. Ayolah kita ekspos. Dari kapan kita ekspos berapa kontribusi batubara untuk pembangunan Jambi? Berani tidak kita ekspos? Sehingga masyarakat betul-betul tahu berapa kontribusi real batubara ini kepada pemerintah. Mendatangkan, menambah PAD yang tadi kita sebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang baik nomor 2 di Sumatera, salah satunya batubara. Kita ekspos sekarang berapa?
ya realnya, sehingga masyarakat juga benar-benar tahu. Yang kita tidak inginkan jangan-jangan bukan ke pemerintah tapi oknum-oknum pemerintah, jangan sampai itu yang terjadi. Nah ini yang memang betul-betul harus kita tegaskan, saya rasa. Nah yang kedua, unsur pemerintah itu tadi yang Pak Sabta sampaikan tadi, salah satunya adalah penegakan hukum. Kita sudah tahulah bagaimana ya kita tanpa bersuudzon bagaimana permainan kawan-kawan di jembatan timbang. Dari dulu beberapa gubernur ada yang sudah ngamuk-ngamuk di sana dan seterusnya. Tapi persoalan ini nggak selesai. Karena memang kita tidak serius untuk nangani ini. Maka kalau memang serius pemerintahan Haris Abdul Hasan ini, yuk kita betul-betul melihatnya secara komprehensif. Nah ini kalau memang ini pengen menjadi mantap, saya rasa ya. Minta maaf. Dan yang terakhir tentunya adalah komponen masyarakat ya. Ya betul bahwa mungkin salah satu unsurnya di sini adalah batu bara, tetapi juga bagaimana kemudian masyarakat juga extra hati-hati karena yang korban juga masyarakat. Nah, 3 komponen besar ini saya rasa memang harus betul-betul mulai hari ini adik-adik mahasiswa kita apresiasi ya bagaimana memberikan menjadi perwakilan dari masyarakat untuk menyuarakan ini. Dan kita sangat berharap Mas Parisi, ini tidak angan-angan tai ayam, mohon maaf ya. Ini nanti ketika mahasiswa demo, oh semua ngumpul, tapi lama-lama nanti hilang lagi, semua bermain lagi dan seterusnya. Kita tidak ingin. Kalau memang kita serius, ini tantangan besar buat pemerintahan Haris dan Abdul Hasan, saya rasa. Bagaimana melihat persoalan ini tidak main-main. Karena di sini nyawa kita berjibaku untuk mengatasi COVID-19 supaya nyawa orang melayang. Tapi hari ini ekspos dari Pak Kapolda itu 34 nyawa melayang. Kita anggap apa tuh nyawa melayang? Ya, apa tidak kita anggap itu? Ya, nah inilah menurut saya ini persoalan serius dan pemerintah harus serius, kita harus serius melihat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahren. Sangat semangat. Saya ke Hasbi lagi. Hasbi, seberapa serius rekan-rekan mahasiswa mengawal ini sampai selesai? Seberapa serius pertanyaannya? Jangan-jangan tadi hangat-hangat Thailand habis itu hilang. Kita akan kawal ini sampai kemudian adanya regulasi yang dibuat oleh Gubernur Jambi bersamaan dengan DPRD Provinsi Jambi dan adanya realisasi di lapangan. Sama-sama kita tahu tadi apa yang disampaikan sama Pak Kejati tadi, bahwasanya pertambangan batu bara ini menghasilkan ekonomi yang cukup besar. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Barin tadi, bahwa pemerintah Provinsi Jambi harus berani jujur kepada kita semua, bahwasanya hari ini faktanya ketika mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi baru semuanya terbuka bahwasanya jalan dari Bulian hingga Tempino itu rusak. Katanya sumbangsi pertambangan ini besar untuk Provinsi Jambi. Kemudian lagi kita lihat juga fakta di lapangan bahwasanya jembatan timbangan itu untuk mengawasi timbangan maksimal yang dibawakan oleh bapak-bapak kita sebagai truk itu, pembawaan truk itu ternyata rusak. Artinya apa? Bukan hanya terkait pengawasan, pelaksanaan di lapangannya juga tidak real. Kemudian ketika kita sinkronisasikan juga dengan penggunaan jalan yang rusak. Kemudian lagi teman-teman mahasiswa yang sudah terlindas, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Apa sih yang dilakukan oleh pengusaha? Apakah ada bentuk sosialnya di situ? Sampai hari ini kita lihat belum. Kemudian lagi terkait dengan diskusi kita kemarin tempo hari yang diadakan oleh Gubernur, kita di sini sama-sama sampaikan bahwasanya ini adalah marwah seorang pemimpin Provinsi Jambi. Ini tanah Provinsi Jambi. Kemudian kita melakukan diskusi, kemudian kita juga lemparkan kepada forum bahwasanya hari ini kita diskusinya satu arah, tidak adanya pengusaha. Nanti mudah-mudahan hari Rabu kita lihat apakah pengusaha hadir. Kemudian lagi kita tunggu juga apakah rekan-rekan mahasiswa dan saya pribadi nanti apakah diundang untuk selanjutnya. Kita tunggu juga apakah diskusinya pelan-pelan mulai menghilang, apakah kemudian diskusi itu dibuat hanya sebagai formalitas, karena memang secara kekuatan hukum itu belum ada. Itu menjadi kajian kami bersama, Bang. Karena ketika kita mengacu kepada perda yang disampaikan oleh Pak Kejati tadi, bahwasanya perda itu sudah hampir basi, memang harus tidak relevan lagi. Bahwasanya di situ dijelaskan paling selambat-lambatnya 2014 jalur khusus untuk angkutan batu bara itu harus selesai. Sekarang sudah 2021. Artinya tidak relevan lagi. Kemudian lagi terkait jam operasional itu belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas. Bahwasanya sudah Bapak Kepolisian sudah mengeluarkan terkait dengan aturan lalu lintas, bahwasanya dialihkan ke jalan Bulian hingga Tempino. Namun itu kan butuh regulasi-regulasi yang jelas dan butuh penekanan-penekanan yang jelas dari pemerintah Provinsi Jambi. Mungkin itu, Bang. Oke, baik. Pak Sabta masih bersama kita, Pak Sabta. Ya, Mas Farisi. Ya, Pak Sabta kemarin kan hadir pada saat rapat di kantor gubernur. Apa solusi sementara yang dihasilkan
Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Negara. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baik, kita cari tahu men, tahan dulu men. Nah itu ada lagi rame men, ayo men. Kembali di Dialog untuk Jambi, kita masuk ke sesi yang ketiga pemirsa, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385, line telepon 074166385 atau di 08117433133. Pak Sabta. Pak Sabta masih bersama kami? Ya, Pak Sabta kita angkat telepon dulu Pak sebentar. Mohon maaf, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, solusi untuk mengatasi batubara ini memang tidak instan kayaknya. Ya. Di zaman HBA dulu sudah memang ditetapkan adanya Asosiasi Pengusaha Batubara Jambi. Ya. Diberikan wewenang untuk membuat jalan khusus saat itu. Sudah ada jalannya. Cuman ada persoalan pembebasan lahan, ada hutan api. Itu kan diurus di Kementerian Hutanan. Artinya dia nanti jadi jalan tol itu. Lebih dari distribusi itu pajaknya. Tapi kan tidak ada solusinya sampai hari ini. Malah perda-perda itu dilanggar. Dia suruh malam, angkutan siang diangkutnya. Ya. Nah jadi untuk Gubernur Al-Haris dan Abdullah Sani, itu adalah pembangunan berkelanjutan.
Ya jelas ada dua, cuma persoalan batubara tuh. Pertama, kelas jalan itu dirubah tonasenya. Oke. Karena ada sesuai dengan tonase yang ada kan. Ya. Atau kedua membuat jalan khusus tadi diteruskan gitulah. Ya. Itu kan bupati setengah hari itu marah-marah, itu kan lewat daerah dia. Itu jadi persoalan, belum lagi kecelakaan yang disebut tadi. Ya. Jadi tidak banyak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Baik. Ya menurut saya kalau jangka panjang ya stop dulu lah tambang tuh, nggak hilang juga kalau batu bara itu. Baik. Jadi ini tantangan gubernur sekarang ini memang harus berkelanjutan lah. Baik. Jadi solusinya bisa dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Terima kasih, saya itu saja. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Saya kembali ke Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Pak Sapta. Apa hasil rapat kemarin Pak Forkompinda? Jadi di rapat kemarin itu sudah ditandatangani komitmen bersama ya, termasuk dari teman-teman bupati. Salah satunya usulan dari kami agar dilakukan penegakan hukum secara tegas ya, dan itu juga termasuk pengalihan, sementara pengalihan salah satu, kita belum persis itu, salah satunya pengalihan rute itu ya, yang lewat Tempino dan sebagainya. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bahwa terhadap angkutan-angkutan itu kemarin kan juga masih disepakati diberi toleransi untuk mengangkut melebihi dari apa yang menjadi kapasitas mereka. Makanya apabila toleransi itu dilanggar oleh pengangkut, makanya saya menekankan ya itu kita harus tindak tegas. Kita ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan umum, angkutan jalan. Ya. Nah, itu harus ditegakkan. Nah, ini yang menegakkan adalah PPNS di perhubungan, ataupun dari penyidik Polri. Ya, itu harus ditegaskan. Jadi jangan sampai dia sudah dikasih toleransi nambah lagi. Itu saya sampaikan kemarin di rapat. Itu bagaimana teman, di samping jalannya rusak, itu juga resiko kecelakaan tinggi itu kalau sudah overkapasitas. Ya. Baik, gitu. Pak Sapta. Ya, Pak Sapta, apa namanya? Serius apa Pak Sapta akan mengawal ini Pak sampai tuntas, Pak Sapta? Ya, tentunya saya sebagai penuntut umum kan pertama menerima dari pemberkasan dari teman-teman penyidik itu. Kami dorong terus gitu loh. Ya. Kami kan dengan keterbatasan aparat nggak mungkin memantau di lapangan itu, tapi tidak-tidaknya kami sudah secara moral kami sudah tekankan kepada teman-teman dari dinas perhubungan, dari Balai, Kementerian Perhubungan, kemudian dari jajarannya Pak Kapolda, ya harus ditegakkan. Nanti kita sama-sama lihat di situ. Gitu. Baik Pak Sapta. Mas Baren, solusi hasil rapat kemarin ada solusi sementara, kemudian solusi jangka panjang meskipun kata Sbi tadi belum ada apapun ya, artinya hanya kesepakatan di atas kertas saja. Bagaimana mengimplementasikannya juga belum ada instruksi atau apapun apa? Saya melihat begini, kita mengapresiasi gerak cepat Pak Gubernur menanggapi daripada kawan-kawan mahasiswa yang demo sudah 2 kali, supaya mungkin untuk tidak 3 kali kali ya bro ya, kira-kira begitulah kalau tidak. Nah tetapi kita melihat memang langkah-langkah yang diambil sama seperti mahasiswa tadi masih juga begini, misalnya jalan baru itu butuh waktu yang luar biasa panjang gitu. Oke, ada telepon masuk ya? Halo? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Saya Ramadan Merangin, Jambi. Ya, Pak Ramadan, silakan di Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Farizi, Pak Baren, Pak Hasbi, Pak Sapta. Ya. Sebagai masyarakat kecil di bawah, hatinya pilu melihat ini. Padahal tambang itu ada Undang-Undang Minerba. Ya. Undang-Undang Minerba diterjemahkan oleh gubernur dengan perda. Nah,
jalan. Sungguh memilukan kita tinggal di negeri merdeka sudah 75 tahun, Pak Pasca. Pertanyaan penting itu begini, siapakah eksekutor dari perda itu? Satu, dua. Pak Gubernur baru, manakah visi dan misi Bapak itu Jambi mantap? Yang ketiga, maksud saya banyaknya masalah batu bara ini, mohon KPK turun menyelidikinya biar masyarakat kecil tidak dirugikan. Baik. Yang keempat, Pak Bahren, Pak Hoki, banyak hal yang lebih besar daripada ini. Salah satunya HGU yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha di Jambi sudah banyak sampai umurnya. Mas Hasbi, Anda didoakan oleh orang banyak sebagai wakil masyarakat untuk memperjuangkan nasib orang kecil. Pak Bahren, kami berdoa semoga Pak Bahren sehat selalu memperjuangkan hak-hak orang miskin dan hak-hak orang kecil. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Bangko Merangin. Nanti yang eksekutor perda Pak Sabta yang menjawab, Pak Asbarin terkait dengan menanggapi juga. Ya, baik begini. Jadi kalau tadi saya jawab dulu pertanyaan tadi, apa sebenarnya harus dilakukan? Kalau saya, yang paling efektif adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Tidak ada jalan lain, yaitu moratorium. Stop sementara. Sampai nanti kita punya jalan baru, sampai kita punya perda baru, sampai kita memang betul-betul settle. Kemudian kita coba untuk kaji ulang. Tadi tuh masukan dari Pak Ramadan tadi tuh. Kita lihat HGU-nya, kita lihat. Jangan-jangan memang hak guna usahanya udah habis. Ya ini kita evaluasi dulu. Berapa pengusaha yang ada di Jambi ini? Kita lihat dulu. Panggil tuh kawan-kawan kalau memang ada asosiasinya. Yuk. Nah sementara itu dibahas, stop dulu, ya, stop dulu, yaitu moratorium dulu. Artinya dengan moratorium inilah nanti semua orang pengusaha tentu nggak mau dong lama-lama. Nah artinya ada percepatan pembahasan sehingga masyarakat juga tidak dirugikan. Nah Pak Gubernur harus betul-betul mengekspos ini kepada masyarakat. Ya bagaimana kemudian kontribusi ini kepada kontribusi tambang ini kepada pembangunan Provinsi Jambi. Jadi menurut saya mumpung kemarin itu ngumpul Forkopimda, moratorium aja dulu gitu loh. Nah ini juga uji nyali Pak Gubernur gitu loh, untuk melihat keberpihakan gubernur sekarang kemana. Kalau dia berpihak kepada rakyat, moratorium. Tapi kalau dia berpihak kepada pengusaha, inilah yang terjadi. Kita ngelihat di mana keberpihakan sekarang pemerintah Provinsi Jambi. Baik, nanti kita undang Pak Gubernur untuk menjawab itu, Mas Bahren ya. Baik, saya ke Pak Sabta. Pak Sabta, terkait penelpon kedua Pak Ramadan di Merangin tadi, sebenarnya siapa eksekutor perda ini, Pak Sabta? Nah, tentunya eksekutor perda itu adalah ya gubernur dan seluruh jajarannya, Mas. Ya, karena gubernur punya perangkat-perangkat seperti dinas perhubungan, kan, dan dia ada juga penegak hukumnya. Salah satunya adalah Satpol PP. Di dalam situ ada PPNS-nya juga. Nah, tapi khusus untuk angkutan jalan ini, ya mereka dinas perhubungan lah yang akan mengeksekusi untuk penegakan hukumnya itu. Itu yang kita dorong untuk mereka betul-betul melaksanakan tupoksinya itu, melaksanakan tupoksinya mereka. Ya ini juga masalah. Ya tadi seperti Pak Bahrom Nurdin itu, ini juga mereka juga perlu keberanian juga itu untuk menindak itu. Yang kecil saja lah umpamanya menurunkan barangnya kalau over kapasitas, nah itu berani nggak itu gitu kan? Itu perlu nyali juga gitu. Tapi kita dorong mereka bisa eksekusi. Karena kalau perda dibuat nggak ada eksekusinya kan buat apa? Cuma buat pajangan aja nanti. Pak Sabta, ini kalau kita bicara ada kecurigaan ya Pak Sabta ya, terkait dengan pola-pola yang seperti ini, kemudian aparat tidak tegas, timbangannya rusak dan lain sebagainya, seakan-akan dibiarkan. Apakah memang ada permainan-permainan yang Pak Sabta lihat dalam angkutan batubara ini? Saya mungkin tidak, saya berusaha untuk berpikir positif, Mas. Mungkin berpikir positif, artinya
ya kita mendorong mereka untuk meningkatkan nyali. Ini kan sudah ada dorongan nih dari teman-teman mahasiswa. Dorongan ini harusnya menjadi, ya istilahnya menjadi trigger, pemicu ya, bagi mereka untuk menegakkan perda yang sudah mereka buat. Itu setidak-tidaknya perda itu dijalankan dulu gitu kan, perda udah dibuat ini. Ya, kalau masalah jalan itu ya nanti kita revisi perda ini sebetulnya terkait dengan nanti tanggung jawab siapa yang menyiapkan jalan. Tapi terkait dengan penindakan dan sebagainya sudah diatur di sini. Ada PPNS-nya sudah atur. Itu tinggal dilaksanakan. Tinggal sekarang ada keberanian dan keberanian lah dari teman-teman dari dinas maupun dari balai untuk melakukan penegakan hukum. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Sabta. Saya ke Hasbi. Hasbi, kira-kira pemerintah provinsi tegas dan berani nggak? Harus berani, Bang. Karena memang tadi saya sampaikan ini terkait marwah, harkat, martabat seorang pemimpin Jambi, Bapak Gubernur Provinsi Jambi. Kita tahu hari Senin kemarin dari pengusaha itu tidak ada yang datang, dan kita lihat lagi hari Rabu nanti apakah bersedia memenuhi undangan pemimpin terbaik kami di Provinsi Jambi, raja kami di Provinsi Jambi, bahwasanya ini tanah kami di Provinsi Jambi, dan harapan kami Bapak Gubernur memang harus benar-benar tegas, benar-benar serius, bahwasanya menyelesaikan ini sampai ke benar akar-akarnya. Namun perlu saya sampaikan juga di sini, Bang, bahwasanya di dalam diskusi kami, di dalam hasil kajian kami, yang kami pikirkan di sini bukan hanya persoalan peralihan jalan, kemudian lagi jalan khusus, namun ada usaha-usaha kecil di tengah jalan, di tepian-tepian jalan itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian lagi terkait dengan supir truk angkutan batubara di tepian jalan, maksudnya iya, di tepi-tepi jalan itu kan ada yang bikin macet maksudnya. Iya, bukan seperti ini, Mat. Ketika adanya jalan angkutan batubara melewati dari Bulian hingga Simpang Rimo Mendalo, kemarin ada saya berjumpa dengan para sopir, kemudian beliau sampaikan hari ini bukan yang menjerit itu bukan hanya kami sopir, namun ada usaha-usaha kecil, rumah makan itu juga menjerit hari ini. Itu perlu kita perhatikan juga. Menjerit karena memang biasanya sopir-sopir itu berhentinya di sana. Hari ini tidak ada lagi karena memang dialihkan jalannya. Dialihkan jalannya. Ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak Gubernur. Kemudian lagi terkait dengan truk angkutan batubara, sopir-sopirnya juga kemarin menemui kita dari mahasiswa. Pikirkan kami juga. Nah, kita menantang juga, kita sampaikan juga dengan Bapak Gubernur untuk mengintervensi para pengusaha. Bahwasanya tonase yang telah diaturkan itu, kata para sopir itu kami tidak masalah berapa tonase yang kami bisa maksimal yang bisa kami bawa. Namun ketika memang Bapak Gubernur bisa menjamin terkait dengan ongkos kami, ketika memang bisa dinaikkan dengan angka maksimal terkait dengan angkutan truk batubara kami ini, ya tidak ada masalah. Artinya ini peran Bapak Gubernur kami harap di sini memang benar-benar sampai ke para pengusaha untuk mampu mengintervensi. Ketika memang tonasenya dibatasi, artinya mampu mengintervensi para pengusaha untuk menaikkan ongkosnya, mungkin begitu. Baik, kita harus jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi untuk closing statement. Pemirsa, tetap di Dialog Untuk Jambi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Kita di penghujung dialog Untukmu Jambi pada sore hari ini, pemirsa, membahas mengenai pro kontra angkutan batubara. Saya ke Pak Sapta untuk mendapatkan closing statement atau pesan terakhir dari Pak Sapta, baik untuk pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, masyarakat, pengusaha, dan semuanya. Apa pesan Pak Sapta untuk menyelesaikan persoalan ini, Pak Sapta? Jadi tentunya Mas Farisi, Pak Mas Bahrum, Mas Hasbi, siap. Jadi ini sebetulnya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Saya juga sependapat tadi Mas Hasbi itu bahwa sebenarnya batubara ini juga memberi multiplier efeknya sosial cukup besar. Sehingga tadi kalau ada wacana moratorium segala itu juga harus dipikirkan cost sosialnya ya. Tetapi intinya begini Mas ya. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita pengusaha di sini harusnya dari kemarin itu harus ada pengusaha, pemerintah, masyarakat itu sepakat bagaimana dari pengusaha itu memberi kontribusi yang jelas kepada pemerintah kabupaten yang nanti akan diaplikasikan dengan ya pembuatan jalan dan perbaikan dan sebagainya, termasuk untuk CSR dari masyarakat sekitarnya ya. Yang kedua juga dibuat komitmen bahwa kita akan melaksanakan ketentuan yang ada, regulasi yang ada, baik itu regulasi yang terkait dengan masalah pertambangan, masalah pengangkutan, masalah perda, itu harus kita sepakati, kita laksanakan apa adanya, kita laksanakan dengan tegas itu. Yang ketiga tentunya tadi saya juga sependapat dengan Pak Bahrum tadi, memang dari pemerintah harus transparan menyampaikan nih loh kontribusinya dari perda ini ya. Tentunya ini kan sebetulnya ini dari kalau dari pertambangan itu sekarang yang mengelola ada pemerintah pusat, hanya kan pemerintah pusat nanti kembalinya mungkin lewat DAU atau DAK, saya tidak tahu persis, tapi setidak-tidaknya dari pihak pemerintah provinsi bisa ya menginformasikan kepada masyarakat ini loh kontribusi untuk masyarakat kita sekian. Betul. Yang mungkin dari intinya dari pengusaha terkait dengan pajak dan royaltinya itu sekian, kemudian dari efek ekonomi untuk masyarakat di sekitaran itu sekian, sehingga masyarakat baru tahu. Nah, terhadap setiap kegiatan kan tentunya ada ekses. Nah, ekses itu harus ditangani dengan baik. Kalau memang itu melanggar hukum, ya kita tegakkan hukum. Baik. Itu mungkin Baik, terima kasih Pak Sapta Subrata SH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan terima kasih sudah hadir. Saya ke Hasbi terakhir. Hasbi, apa yang ingin sampaikan? Singkat. Perlu saya sampaikan di sini, sering juga saya sampaikan bahwasanya mahasiswa Universitas Jambi, UIN STS Jambi itu kurang lebih 52.000 mahasiswa. Dan artiannya terkait dengan jalan yang dilewati dari Mendalo hingga Simpang Rimbo, khusus Jambi Muara Bulian, ini sangat berpengaruh dan berdampak untuk masyarakat, baik itu mahasiswa maupun masyarakat umum. Nah, hari ini kita menghimbau kepada Bapak Gubernur, Bapak DPRD Provinsi Jambi dan pihak-pihak terkait bahwasanya terkait persoalan angkutan batubara ini harus benar-benar serius, dan kemudian juga kita tetap akan mengawal bahwasanya terkait dengan aturan jam operasional maupun jalur angkutan khusus angkutan batubara ini memang benar-benar dan dibuat dalam suatu regulasi yang jelas. Maka mungkin pada kesempatan kali ini kita tunggu juga nanti hasil diskusi lanjutan hari Rabu dari para Forkopimda, mudah-mudahan menemukan titik hasil dan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Mas Bareng, Terakhir, yang pertama kita harus mencatat, menyadari, mengetahui bahwa sumber daya alam yang Allah berikan ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu sumber daya alam yang melimpah ini harus dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, sehingga supaya dia tidak menjadi malapetaka. Ketika sumber daya alam ini tidak dikelola dan manajemen dengan baik, maka dia akan menjadi petaka seperti yang kita rasakan hari ini. Maka dari itu kita masyarakat menghimbau sekali kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepala daerah
dan semua pengusaha seterusnya, mari kita betul-betul mengelola sumber daya alam ini dengan baik supaya Allah tidak marah, ya, supaya Allah terus memberikan rahmat kepada kita sehingga sumber daya alam ini membawa keberkahan buat kita semua. Demikian saya rasa ini yang sangat penting yang perlu kita catat semua. Baik, terima kasih Mas Baren, terima kasih SB, terima kasih Pak Sabta Subrata, dan demikian tadi dialog kita pemirsa tentang pro kontra angkutan batubara. Semoga memberikan informasi dan mencerahkan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.